Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita. Hari ini, mari kita nyalakan mode profesional kita untuk menganalisis sebuah fenomena sejarah yang, sejujurnya, sangat luar biasa. Kita akan membedah bagaimana sebuah infrastruktur kolonial raksasa di Sumatera Barat secara sistematis, namun tanpa disengaja, justru memicu revolusi intelektual. Kita akan melihat langsung bagaimana sebuah sistem yang dirancang murni untuk eksploitasi perlahan berbalik menjadi senjata makan tuan. Ada satu pertanyaan menarik atau lebih tepatnya sebuah ironi sejarah yang jadi inti dari pembahasan kita. Dulu, pemerintah Hindia Belanda itu mengucurkan investasi yang sangat besar untuk proyek jalur kereta api di pesisir barat Sumatera. Tujuannya tentu saja sangat jelas, untuk kontrol dan mengumpulkan kekayaan. Tapi pertanyaannya, apakah dalam proses merangkai jalur besi tersebut, mereka sebenarnya sedang merakit mesin untuk kekalahan mereka sendiri? Kalau kita lihat niat awalnya, simple dan sangat pragmatis. Mereka murni hanya ingin mengekstraksi batu bara dari pedalaman Ombilin menuju pelabuhan Teluk Bayur. Ini 100% logika ekonomi. Namun, hasil yang terjadi di tingkat lokal justru sangat berkebalikan. Munculnya emansipasi ideologi dan penyebaran gagasan perlawanan yang luar biasa luas. Infrastruktur fisik yang dibangun untuk memindarkan benda mati ini, secara tak terduga, berubah menjadi katalisator kebangkitan intelektual masyarakat setempat. Dan bermuara pada kesimpulan paradoks kolonial. Kontras antara kedua entitas ini sangatlah mencolok. Di satu sisi, kekuasaan kolonial itu sepenuhnya formal. Mereka memegang kendali atas senjata, rel kereta, kantor perpajakan, dan mesin birokrasi yang ekstraktif. Tetapi kekuasaan sejati, kedaulatan real yang ada di akar rumput, dipegang teguh oleh jaringan informal. Masyarakat memiliki kepercayaan, rasa solidaritas, jaringan lapau, surau, dan hukum adat mereka sendiri. Kolonial boleh saja memegang kendali atas perangkat kerasnya, namun masyarakat lokal menguasai perangkat manusianya. Oke, kali ini kita bakal bahas sebuah kisah yang luar biasa epik. Ini cerita tentang teknologi yang berhadapan langsung dengan alam, tentang modernisasi yang dipaksa menembus salah satu medan paling ganas di dunia. Nah, ini dia pertanyaan intinya. Di akhir abad ke-19, ini bukan sekedar teka-teki loh, ini adalah sebuah tantangan rekayasa yang nilainya jutaan gulden yang dihadapi pemerintah kolonial Belanda di Sumatera Barat. Coba dilihat peta ini. Pegunungan bukit barisan yang super terjal itu seolah jadi tembok raksasa. Tembok yang misahin kekayaan alam di pedalaman dari pelabuhan di pesisir. Sebuah rintangan alam yang kelihatannya mustahil banget buat ditembus. Jadi, sebelum ada rel kereta, andalannya cuma pedati. Coba bayangin deh, gerobak yang ditarik kerbau jalan pelan-pelan banget ngelewatin jalur gunung yang curam. Jelas, ini nggak akan cukup buat ambisi era industri. Tujuannya itu lompatan besar, dari tenaga hewan ke tenaga uak. Jadi, hadiahnya apa emangnya? Awalnya sih kopi, yang waktu itu bisa dibilang emas hitam. Tapi, tiba-tiba para geolog nemuin sesuatu yang jauh lebih panas buat revolusi industri. Batu bara Ombilin. Ini bahan bakar buat kapal uap, pabrik, dan mesin di seluruh dunia. Tiba-tiba, proyek kereta api ini bukan lagi sekedar pilihan, tapi jadi sebuah keharusan ekonomi. Nah, sekarang kita masuk ke bagian serunya. Jadi, gimana caranya bikin kereta api bisa nanjak gunung? Pakai rel biasa jelas nggak mungkin, pasti slip. Solusinya, jenius banget, rel bergerigi. Coba bayangin aja kayak resleting. Nah, bagian ini nih yang mungkin paling mengejutkan. Warisan kereta api ini ternyata jauh melampaui sekedar batu bara dan keuntungan. Dampak tak terduga ini, wah, ini yang paling powerful. Kutipan ini pas banget buat menggambarkannya. Kereta api ini nggak cuma bawa komoditas, tapi juga bawa sesuatu yang jauh lebih kuat. Ide. Gimana caranya? Gini ceritanya. Kereta api ini nyambungin kota-kota yang jadi pusat pemikiran. Tiba-tiba, koran, buku, dan surat dari seluruh dunia bisa sampai ke pedalaman dalam hitungan hari, bukan lagi minggu. Nah, aliran informasi ini melahirkan generasi baru kaum terpelajar Minangkabau. Dan yang ironis, ide-ide soal modernitas, kemajuan, dan penentuan nasib sendiri yang dibawa oleh kereta api justru jadi bibit gerakan nasionalis yang pada akhirnya mengakhiri era kolonialis itu sendiri. Jadi pada akhirnya, inilah inti dari keseluruhan cerita ini. Proyek yang awalnya dirancang untuk eksploitasi ekonomi, malah nggak sengaja jadi mesin perubahan sosial dan politik. Mereka bangun rel buat angkut batu bara, tapi muatan paling berharganya justru adalah ide.